Pemirsa, beberapa saat yang lalu Rizik Syihab selesai diperiksa Barreskrim sebagai saksi ahli dalam kasus penistaan agama. Dan berikut keterangan dari Rizik Syihab. Ya, silakan apa mau ditanya. Karena BAP hari ini adalah BAP pro justisia, artinya BAP sudah dalam tingkat penyidikan. Sementara waktu sebelum gelar perkara itu masih dalam tingkat penyelidikan. Jadi hari ini BAP pro justisia dalam tingkat penyidikan yang akan dilimpahkan ke kejaksaan sesegera mungkin. Barang bukti sangat lengkap sekali. Di samping buku yang ditulis oleh tim Ahok dengan judul Merubah Indonesia dan beberapa rekaman wawancara maupun pidato Ahok yang menistakan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 bukan saja di Kepulauan Seribu. Sekali lagi, rekaman yang kami serahkan penistaan Al-Quran yang dilakukan oleh Ahok bukan hanya di Kepulauan Seribu, tapi ada beberapa rekaman lain, pidato-pidato di tempat lain yang bersangkutan menghinakan Al-Quran. Artinya itu menjadi bukti kuat kalau Ahok menista Al-Quran secara berulang kali. Berarti kalau sudah berulang kali ada niat, ada unsur kesengajaan, bahkan dilakukan secara sistematis agar umat Islam memilih yang bersangkutan sebagai pemimpin. Ini bukti kuat tidak terbantahkan. Di tempat mana saja sih Bib yang Pak Ahok pernah menistakan Mas Habib? Ya, diantaranya pada acara salah satu partai pendukungnya, kemudian pada saat wawancara di Balai Kota, dan beberapa tempat lain. Menurut Habib, apakah alat bukti itu bisa memenjarakan Ahok? Oh, sangat. Bahkan kami minta Ahok ini segera ditahan. Sekali lagi segera ditahan. Tolong catat baik-baik, sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia tidak ada satupun tersangka dalam kaitannya dengan pasal 156A KUHP yang tidak ditahan. Tidak ada, semua ditahan. Mulai dari dulu ada kasus Pak Permadi, SH, kemudian Aris Wendo Atmobiloto, Lia Aminuddin, Ahmad Musadek, kemudian Yusman Roy, semua terkait daripada pasal 156A KUHP dan semua ditahan. Jadi kalau saat ini Ahok tidak ditahan, ini menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kami tetap pada prinsip pertama, harus ditahan. Sekali lagi, harus ditahan. Ya, jadi saya betul ada panggilan dari Polda Metro Jaya terkait pasal 207 KUHP, yaitu pasal terkait penghinaan kepada penguasa. Siapa terlapornya di dalam surat tidak disebutkan. Nah, karena itu kita masih diskusikan dengan tim advokat bagaimana cara kita menyikapi daripada surat panggilan tadi. Karena sebuah surat panggilan harus jelas. Saya ini mau dijadikan saksi, terlapornya siapa. Nah, karena itu kita minta supaya Polda Metro Jaya itu bersikap profesional. Nah, jadi silakan kirimkan surat panggilan kepada saya akan datang selama 24 jam, asal surat itu jelas siapa terlapor. Nah, jadi jangan mengirimkan surat terlapornya nggak jelas. Untuk terlapor titik-titik. Nah, karena itu masih kita diskusikan dengan tim advokat kami dan besok kita lihat keputusannya. Tanggal 2 Desember adalah unjuk rasa yang dilindungi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Siapapun orangnya di negara Republik Indonesia tidak boleh melarang suatu unjuk rasa yang dijamin oleh undang-undang. Presiden sekalipun. Bahkan dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 ditegaskan barang siapa menghalangi atau menghadang yaitu dengan kekerasan suatu unjuk rasa yang dilindungi oleh undang-undang dipidana 1 tahun penjara. Jadi kalau presiden atau Kapolri atau siapapun mencoba untuk menghalangi
unjuk rasa damai yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tersebut, maka beliau-beliau bisa dipidana 1 tahun penjara. Dan sekali lagi, 212 aksi 212 adalah aksi unjuk rasa yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang. Tujuannya tetap sama. Aksi bela Islam pertama tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 2 tujuannya tahan Ahok. Aksi bela Islam 3 tujuannya tahan Ahok. Kenapa? Karena Ahok menistakan agama. Jadi tujuannya, jadi aksi 212 konstitusional dengan tujuan penegakan hukum, sehingga kami minta semua pihak, seluruh pihak, dari mulai Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk menghargai konstitusi. Terima kasih. Pemirsa, itulah tadi pernyataan dari Rizik Syihab setelah menjalani pemeriksaan di Barreskrim Mabes Polri. Ia menjalani pemeriksaan terkaitnya sebagai saksi ahli terkait dengan kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Cahayapurnama. Dan Rizik Syihab juga tadi menyatakan bahwa pemanggilannya atau pemeriksaannya kali ini untuk memberikan keterangan tambahan dalam berita acara pemeriksaan. Dan pemirsa, terkait rencana aksi bela Islam jilid 3 2 Desember mendatang, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan tidak berada di belakang aksi tersebut. Namun begitu, MUI juga tidak melarang umat Islam untuk mengikutinya. MUI meminta agar masyarakat tidak membawa nama maupun atribut MUI jika akan melakukan aksi menyampaikan pendapat. Terkait adanya kelompok massa yang membawa nama MUI, hal tersebut bukan bagian dari Dewan Pimpinan maupun hubungan struktural formal MUI. MUI meminta masyarakat untuk terus mengawal kasus dugaan penistaan agama yang kini sedang berjalan proses hukumnya. Satu, MUI menghimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi seperti lobby, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, baik eksekutif termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif, serta bisa menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya, karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia. Dua, apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI menghimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlakul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Tiga, terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dalam kurung GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DP MUI dengan GNPF MUI. 4. MUI meminta apabila terdapat kelompok masyarakat tetap melakukan aksi demo pada 2 Desember 2016, hal tersebut hendaknya dilakukan dengan tidak menggunakan atribut atau logo atau simbol-simbol Majelis Ulama Indonesia. 5. MUI juga mengingatkan peserta unjuk rasa agar tetap fokus pada tema penegakan hukum kasus penistaan agama, serta tidak menyimpang untuk tujuan lainnya yang tidak sesuai dengan semangat menjaga kebinekaan dan keutuhan NKRI. 6. MUI menghimbau kepada pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya hendaknya dalam menghadapi para peserta unjuk rasa
tetap mengedepankan pendekatan persuasif, dialogis, profesional, dan proporsional, serta menghindari penggunaan kekerasan. Sebelumnya Kapolri mengatakan menerima informasi bahwa rencana aksi 25 November dan 2 Desember akan melenceng dari tujuan awal. Kapolri bahkan dengan gamblang menyebutkan ada upaya makar atau penggulingan pemerintahan yang sah. Menyikapi isu itu, Kapolri mengancam akan mengambil tindakan tegas. Mengantisipasi pergerakan massa pada aksi 2 Desember, polisi intensif bersafari dari masjid ke masjid untuk membagikan maklumat edaran Polda Metro Jaya. Ratusan personil BRIMOB dari Kalimantan Barat dikumpulkan di sebuah masjid di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara pada malam tadi. Dengan dipimpin Kapolres Jakarta Utara, polisi melakukan sholat berjamaah. Petugas juga telah membagikan edaran maklumat dari Polda Metro Jaya terkait rencana aksi damai susulan. Maklumat berisi himbauan agar tidak mudah terprovokasi dan tidak ikut berunjuk rasa. Rencananya 1.200 personil BRIMOB dari Riau, Kalimantan Barat, dan sejumlah daerah lainnya akan diperbantukan disebar di 6 kecamatan di Jakarta Utara. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu juga menegaskan akan menindak tegas oknum yang akan berupaya menggulingkan pemerintahan melalui aksi 2 Desember mendatang. Adanya info upaya makar yang akan diselipkan pada aksi susulan pada 2 Desember mendatang membuat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Triakudu merasa terganggu. Menteri mengaku siap melawan dan menindak tegas oknum-oknum pada aksi demo 2 Desember mendatang jika aksi lanjutan tersebut rencananya akan menggulingkan pemerintahan Jokowi JK. Ria Mizar Triakudu, kami silakan. Dengar itu ya, intelijen tadi juga begitu. Apapun yang makar itu tidak boleh terjadi di negara ini. Tidak ada sejarah kita makar itu. Ya, kita negara hukum, ya kalau terjadi, ya tindak tegas. Menteri Pertahanan siap untuk berhadapan dengan makar itu, siapapun. Ya. Pendapat di muka umum dilarang mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum, melakukan perbuatan mengakibatkan gangguan fungsi jalan raya atau lalu lintas, melakukan provokasi yang bersifat anarkis, tentu ada yang mengarah sara, dan penyampaian pendapat di muka umum ada jamnya, yaitu jam 6 pagi sampai jam 18 sore. Jam 6 pagi sampai jam 18 sore. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini kami mengeluarkan maklumat. Adapun poin berikutnya, dalam hal penyampaian pendapat umum, apabila melakukan kejahatan keamanan terhadap negara itu disebut makar. Apabila, kalau tidak disebut makar ya, di mana akan menggulingkan permintaan yang sah. Ya, itu ada undang-undang mengatur. Ini kami garis bawahi. Tapi apabila tidak dilakukan tidak ada masalah. Penyampaian pendapat di muka umum boleh dilakukan. Tapi saya ulang kembali, ada ketentuan yang harus dilakukan. Jadi Polri dalam ini tidak melarang orang untuk berunjuk rasa, untuk berdemonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi ada ketentuan yang berlaku. Yang sekarang kita dengar
bahwa saudara-saudara kita akan melakukan tidak diperbolehkan sesuai dengan undang yang berlaku. Karena apa? Mengganggu ketertiban umum, akan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Ya. Jadi bukan tidak boleh, silahkan. Ya. Nah, seyogianya kalau sholat Jumat kan ada masjid, banyak masjid tersebar di seluruh jalan protokol tersebut. Ya. Sehingga aktivitas masyarakat lain pun bisa tetap jalan, tetap terakomodir. Apakah itu yang bekerja, apakah itu yang akan sekolah, apakah itu yang akan bepergian ke rumah sakit dan lain sebagainya. Karena kita tahu jalan protokol Sudirman Tamrin itu jalan seperti yang saya sampaikan kemarin, Pak, bahwa saya semaksimal mungkin akan membantu di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Apa yang diminta oleh Kapolda dalam rangka menegakkan aturan yang ada, kami akan keluarkan kekuatan. Kalaupun yang ada pada saya kurang, saya masih punya satuan atas yang lebih besar untuk membantu saya di Jakarta ini. Kira-kira yang tempat lain itu tadi, kalau memang di sana tidak ada, di sini membutuhkan, ya pasti akan digeser ke saya. Terutama yang dekat-dekat saya, Jawa Barat maupun Sumatera. Pemirsa, warga DKI Jakarta mengharapkan jika memang jadi digelar aksi damai 2 Desember nanti berlangsung kondusif tanpa diwarnai tindakan anarkis sedikit pun. Kalau menurut saya sih mendingan nggak usah di demo-demo lah, kan bikin macet juga. Yang kedua mengganggu kenyamanan yang lain juga, kenyamanan kayak jalan-jalan ditutup bikin macet juga. Sebenarnya saya tidak setuju karena demo itu sebenarnya walaupun nantinya berbentuk demo damai, tapi nanti ujung-ujungnya juga nanti berupa anarkis. Kalau untuk demo, untuk kalau agama ya aku setuju aja gitu. Tapi yang penting nggak ada kerusuhan gitu aja. Kalau menurut saya pribadi sih saya setuju-setuju saja, asalkan demo itu memang sama yang kayak tanggal 4 kemarin, itu kan demonya damai, terus nggak ada. Special Report lembar baru kasus penistaan segera kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.